Oke, terima kasih Pak Saka udah hadir juga ya. Pak Saka, oke, terima kasih. Pak Aep Saifullah, ini bukan Aep ya. Pak, ya. Pak Marta, Pak Dedi, Pak Anwar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia, dan tentunya kita berharap dalam kondisi seperti ini kita berharap kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk tetap melindungi kita dari segala bencana yang akhir-akhir ini luar biasa. Baik, dalam kesempatan ini SKB sengaja mengundang seorang pemantik ya, saya anggap seorang sekarang perkenalkan storyteller yang luar biasa ya. Saya Pak Anwar, Pak Upidah Anwar, jadi seorang pembelajar yang tulen menurut saya, sekaligus juga seorang yang penjaga moral bangsa melalui sudut-sudut tersendiri ya. Banyak muridnya luar biasa, dan ini kita kalau satu frekuensi itu enak Pak ya kan. Nah ini kita harus cari, ini Pak Dedi, Pak Marta ini satu frekuensi ya, nanti yang Pak Saka, kita menghadirkan diri kita untuk kepentingan orang banyak, itulah harapan kita. Nah pada sesi ini kita akan menggelar atau memberikan masukan kepada negara ini melalui bagaimana kita harus belajar soal karakter bangsa melalui karakter tokoh-tokoh nasional. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisa bagaimana seorang tokoh Soekarno, yang semua tahu betul siapa Soekarno, bapak kemerdekaan negara ini ya. Kita tahu semua bagaimana dia kecerdasannya ya, bagaimana dia tahu berhubungan dengan pendidikan ITB dan segalanya. Nah, tapi yang ingin kita analisa atau kita bahas pada sore hari ini adalah sejauh mana Pak Anwar ya memberikan masukan kepada kita, atau paling tidak memantik gitu ya, karakter-karakter Soekarno terbangunnya sejak kan gitu. Yang menarik ini kan ada sebuah aba-aba lah, kalau wah ada kelut meletus gitu ya, tanda kehadiran seorang bayi yang hebat kan gitu ya. Ini jadi ada sebuah sakral, ada sebuah keyakinan yang nah ini yang akan kita coba bahas, bukan Soekarno sebagai seorang pendiri bangsa, prosesnya udah jelas, tapi kita ingin karakter Soekarno terbangunnya sejak awal. Tentunya itu kita juga akan sampaikan kepada publik bagaimana prosesnya beliau ya, sejak saat dia dilahirkan di Mojokerto ya, kalau salah Jakarta di Surabaya ya, nah, dengan perkawinan seorang Bali dan ini ya, itu nanti Pak Anwar akan cerita. Tapi yang penting dalam sesi-sesi ini kita akan bahas analisa karakter seorang tokoh ini, dimulainya dari kapan terbangun dan prosesnya terbangunnya itu karena itulah kira-kira yang ingin didapatkan dalam waktu. Dan nanti ada Pak Dedi yang juga bisa menambahkan, Pak Marta, Pak Saka, silakan nanti sampaikan hal-hal yang barangkali ada yang terlewat dari risetnya Pak Anwar gitu ya. Oke, untuk itu waktu saya serahkan kepada Pak Anwar untuk menyampaikan hasil analisanya dan tentunya hasil refleksi yang sudah digeluti selama beberapa waktu, 2 hari atau 3 hari yang lalu lah. Untuk itu, monggo saya sampaikan untuk Bapak. Kita kasih applause lah buat Pak Anwar. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ini semua. Terima kasih Pak Gus dengan SKB-nya ya, yang telah memberikan ruang buat saya untuk sharing dengan para tokoh di sini ya. Mudah-mudahan di pertemuan sore ini, setelah nanti ada acara, ada heart vibration, ada hati yang menggetarkan kita supaya kita berubah. Dan secara sosial
juga bisa berkontribusi atas terbentuknya atau ramenya apa yang Pak Agus sebut tadi sebagai community of integrity. Nah, itu kan sebagai syarat langit supaya suatu bangsa itu berubah, maka perlu ada community of integrity kayak susunan batu bata gitu. Nah, langit menanggapi apa yang terjadi di bumi, kira-kira begitu. Nah, apalagi di sini banyak yang bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan tadi ya. Nah, sebelum saya masuk Pak Kus, Pak Dedi dan Bapak-bapak yang lain, Pak Marta, saya perlu mengatakan nih, mestinya apa yang dilakukan SKB siang ini terhadap Soekarno dengan menganalisis karakternya ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kita sejak Indonesia merdeka. Mestinya itu. Itu ya? Ya. Ya. Kenapa? Nah, ini alasannya. Sejarah itu kurang ada gunanya. Bahasa anak mudanya kurang nendang. Apabila disajikan hanya dalam bentuk fakta, data, disuruh ngapalin, lalu nanti tes keberhasilannya di ujian, ngerpek juga boleh, nilainya juga bisa nego. Jadi kurang ada gunanya meskipun itu baik. Sebetulnya untuk kita hari ini tidak penting Soekarno itu lahir di Surabaya, bapaknya siapa, kan tidak terlalu penting mestinya. Meskipun itu baik gitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah pelajaran apa, spirit apa yang bisa digunakan untuk men-shape, membentuk kehidupan ke depan, kan itu sebetulnya. Ada contoh bagus dari kitab suci, misalnya saya sebutkan Al-Quran gitu ya. Di Al-Quran itu story itu tidak disajikan dalam bentuk fakta dan data, tetapi disampaikan dalam bentuk storytelling dan diklaim dari awal kami menyajikan story para nabi, ada yang salah, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang naas nasibnya. Itu bukan untuk melanggar HAM ya, bukan untuk menguliti para nabi, tetapi kami sajikan itu untuk sebagai pelajaran dan pemantap hati orang-orang yang membaca. Jadi banyak ini kisah-kisah. Kalau saya sebutkan di Al-Quran misalnya satu. Jadi ada nabi itu yang gagal misalnya menurut manajemen kinerja. Nabi Nuh lah yang paling terkenal itu kan. Nabi Nuh itu secara manajemen kinerja harus dinyatakan merah semua. Dakwahnya lama tapi kok pengikutnya sedikit gitu. Nah, apa itu? Gitu. Manajemen kinerja secara dunia kan gagal, tetapi God menyampaikan you are the best, no, gitu. Kenapa? Karena pejuang kebenaran di dunia ini tidak harus sukses di dua-duanya, bisa jadi di dunia oke, di akhirat oke, atau bisa jadi salah satunya saja. Nah, itu kan pelajaran buat pejuang kebenaran. Dengan mengetahui, memahami bagaimana para nabi itu disajikan dalam bentuk storytelling, tidak perlu datanya, faktanya, verifikasi sejarahnya di mana gitu, orang-orang harus berpikir. Kira-kira itu. Nah, sejarah kita itu sampai hari ini masih kita sajikan dalam bentuk fakta, data, dan disuruh ngapalin. Kira-kira gitu. Maka ini perlu diambil alih oleh SKB ini. Oke, sip. Itu satu. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, ini banyak teman saya ini, ada Pak Deha, ada Pak Ayep, selamat datang Bu Artiah ya. Hari ini kita akan menganalisis tokoh yang sangat mungkin kita sebut eksepsional atau fenomenal kali ya. Ada semua di Pak Soekarno itu ya. Dan tentu saja saya harus memproklamirkan bahwa tidak ada tool pengetahuan yang bisa membekali saya untuk memotret Soekarno secara utuh. Nah, untunglah di sini ada Pak Dedi dan lain-lain yang bisa melengkapi itu. Nah, saya hanya memotretnya dengan kecerdasan hati yang saya dalami hari ini. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa dan ditambahi dari sana sini seperti apa. Intinya kalau berbicara siang ini, Pak Kus tadi memberikan kata kunci karakter unggul Soekarno itu dari mana? Kan kira-kira gitu. Nah, di flyer sudah dijelaskan sebetulnya disiplin, cerdas itu dari mana gitu. Kalau kita lihat di riset-riset internasional di psikologi itu ada banyak faktor yang bisa menjelaskan orang-orang yang gifted, yang eksponensial itu apa cirinya. Ada banyak, saya pernah nulis itu Pak Dedi, cuma lupa, tapi yang menurut saya konsisten di temuan-temuan itu ada 3 Pak Bos. Pertama, mereka punya energi tinggi. Jadi energinya itu tinggi. Karena energinya tinggi sudah bisa kita pahami keberaniannya, disiplinnya itu muncul semua di situ. Nah, Pak Karno sudah pasti itu, sudah tidak kurang itu evidennya bahwa dia itu punya energi yang sangat tinggi gitu. Nah, yang kedua dia punya kreativitas yang top.
Jadi akalnya akeh. Kalau orang Jawa itu bilang dia 1000 akal ya. Saudagar katanya. Sau itu apa? 1000 akal. Mentok di sana, keluar dari sini, mentok di sana. Dan yang ketiga, dia punya kapasitas untuk menguasai suatu keahlian yang di atas rata-rata. Kalau di kompetensi itu exceptional performer ya. Jadi itulah ciri yang sering muncul di riset-riset mengenai orang yang hebat seperti Soekarno tadi itu secara ilmiah. Satu, energi tinggi, dan ini muncul di banyak orang. Dia punya kreativitas yang tinggi, kemudian dia punya kemampuan untuk menguasai sebuah skill itu pada tingkat yang sangat tinggi. Nah sekarang based on Soekarno Life. Kalau namanya kompetensi Pak. Ya kompetensi unggul lah ya. Jadi itu zaman dulu mungkin belum ada kali Pak Karno. ya. Nah sekarang based on Soekarno Life, based on kecerdasan hati yang saya pakai untuk memotret ini, kira-kira apa sih yang bisa kita sajikan untuk memantai diskusi kita, kira-kira gitu ya Pak Gus dan Bapak yang lain, apa sih gitu ya. Saya untuk sementara ini di waktu yang terbatas ini ingin menyajikan 3 hal saja menurut saya. Apa sih dari mana karakter unggul Soekarno itu bisa dijelaskan, kira-kira gitu, baik secara saintifik, secara ilahiyah atau secara praktek. Dari mana karakter unggul itu bisa dijelaskan? Pertama, saya ingin menyebutnya dengan istilah ideologi. Jadi Soekarno itu sudah bisa kita pastikan dia adalah man of ideology, orang yang punya ideologi top. Itu dari mana ideologi itu terbentuk? Pas seperti bahasan Pak Kus di luar, bapaknya adalah orang Islam ya, tetapi bukan sembarang orang Islam. Dia dalam sehari-hari mengamalkan apa yang hari ini kita sebut teosofi. Nanti bisa di riset di teosofi itu seperti apa. Artinya apa? Dia bukan sembarang orang Islam yang sholat terus ngikuti ini ritual terus ngikuti orang awam, enggak. Bapaknya ini orang yang explorer sebetulnya. Saya ingin menyentuh spiritualitas dari Islam. Gitu. Artinya apa? Untuk tahun itu, untuk orang tua tahun itu yang mengakses informasi juga terbatas, punya keputusan mengambil teosofi sebagai pedoman hidup, itu pasti orang keren gitu secara ideologi itu. Nah kita tidak berdebat posisi teosofi menurut agama kita masing-masing, tetapi ini lompatan seorang tua, orang tua Soekarno untuk menghadirkan teosofi dalam hidupnya, itu pekerjaan intelektual yang luar biasa. Yang kedua, Ibu Soekarno itu kalau cerita-cerita kan memang akhirnya beragama Islam, tetapi sebelum beragama Islam dia sudah mengeksplorasi agama lain. Artinya apa? Seorang yang mengintelektualkan perjalanan hidupnya, bukan sembarang ikuti agama, gitu. Kayak saya ini lahir di Islam gitu ya. Tetapi bukan itu. Dia mengintelektualkan itu proses-proses itu semua. Nah, sudah bisa kita simpulkan Soekarno lahir dari keluarga yang ideologi itu di meja makan. Soal itu ideologi Islam, ideologi kapitalis Barat itu urusan lain gitu. Tapi itu sudah terbeber di meja makan. Nah, Pak, bedanya apa orang yang ideologi kayak Soekarno dengan orang awam? Nah, ini dia yang menurut saya penting ya. Orang-orang hebat itu menyerap ideologi agama, menyerap ideologi isme itu berbeda dengan umumnya orang awam. Kalau orang awam itu menyerap ideologi agama, masuk sedikit langsung dimuntahkan menjadi klaim. Aku yang benar, dia salah dia masuk neraka, ini gua masuk surga ini. Nah, gitu. Itu orang umumnya orang gitu. Dia belajar di YouTube sebentar, terus kemudian cara masuk surga itu begini gitu ya. Jadi muntah dia menjadi klaim ya. Tetapi orang yang berbakat, gifted tadi, dia punya keunikan dalam menyerap ideologi. Dia apa? Dia masukkan ke hati. Dia internalisasi, lalu dia keluarkan menjadi performa. Nah, itu yang membedakan. Performa hidup. Jadi dari ideologi, jadi ayat, dari isme, dia olah di dalam dirinya, sampai ke hati, lalu dikeluarkan, diinternalisasi, lalu diaktualisasikan menjadi performa. Contoh keberanian. Sekarang berani. Kenapa? Aku beriman. Ya,
hidup matiku di tangan oleh Allah. Itu kan semua orang tahu itu. Cuman bedanya kalau orang cuman mengklaim, ini nggak menjadi performa gitu. Itulah yang kita saksikan hari ini. Semua ayat, semua kata-kata wisdom nempel di tembok-tembok kementerian, di BUMN, tetapi tidak menjadi performa, menjadi klaim. Bahkan ada yang menjadi citra atau menjadi iklan gitu ya. Jadi ayat itu sekarang posisinya beda gitu. Mestinya menjadi performa tapi menjadi iklan sama menjadi citra. Nah, itu memang persoalan kita semua. Oke. Nah, Bung Hatta menyebutnya proses ini dengan gambarannya gampang, kata Bung Hatta. Garam aja garam katanya kan. Garam itu tidak kelihatan artifisialnya, tetapi semua orang tahu ini masakan ada garamnya atau tidak. Kalau nggak ada garamnya, itu kira-kira. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Nanti kita bahas apa sih yang penting untuk kita lakukan. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, ideologi adalah konstruksi keyakinan yang menjadi nafas hidup, pedoman hidup dan cara pandang yang bisa diolah dari isme, yang bisa diolah dari agama, yang diolah dari budaya dan seterusnya. Tetapi yang membedakan orang kelas Soekarno dan orang-orang hebat lainnya adalah dia menginternalisasi ideologi itu menjadi value lalu menjadi performa hidup. Jujur, berani, tanggung jawab, itu ya. Oke. Lalu yang kedua, saya ingin menyebutnya idealisasi, idealization. Kalau tadi itu ideologi, sekarang idealisasi masa depan. Kita semua tahu Soekarno itu kalau disuruh bicara masa depan luar biasa ya. Hari ini kita mungkin menyebutnya dengan berbagai istilah yang beragam, mungkin vision, mungkin cita-cita, mungkin ambition, whatever. Tetapi intinya, the point is, Soekarno punya idealisasi masa depan yang top, yang kuat. Nah, kalau tadi ideologi itu lahir dari keluarga, nah sekarang idealisasi dari mana ini? Menurut referensi-referensi yang banyak yang saya baca itu, Soekarno mulai tersentuh untuk melakukan idealisasi masa depan Indonesia ini ketika bertemu dengan seorang coach, mentor yang dalam tanda kutip setengah gila. Edan lah bahasa, tapi positif ya. Yang disebut kemarin dalam filmnya itu guru bangsa atau apa? Host Cokro Aminoto. Jadi usia Soekarno saat itu masih belia 15 tahun. Dan Cokro Aminoto ini banyak menyetrum banyak orang, memang hebat. Secara pendidikan formal mungkin tidak setinggi anak sekarang. Di zaman Belanda aja lulusnya cuma sampai SMP. Cuman satu, Host Cokro Aminoto ini dididik oleh satu keluarga di satu titik di daerah Ponorogo, yang di keluarga itu punya kepiawaian dalam menelurkan orang-orang hebat di Indonesia ini. Contoh Paku Buwono II, Pangeran Diponegoro, sebelumnya Ronggo Warsito, dan salah satunya adalah Host Cokro Aminoto ini. Di satu daerah titik, di namanya Jetis. Ya. Nah, Gontor hari ini itu adalah cipratan dari situ. Gontor itu generasi keempat hari ini. Tapi satu keluarga itu sudah sangat piawi menelurkan orang-orang hebat, dan cirinya 3. Satu, kultural, ya. Jadi pakai wayang, macam-macam musik itu nggak haram dari dulu gitu. Karena kultural dia. Yang kedua, dia punya ideologi dan idealisasi. Jadi di tahun 1936, salah satu pendiri Gontor itu cipratan generasi keempat, Pak. Dia ingin melakukan reformasi pendidikan dan ditinggal oleh muridnya. Saat itu apa yang keluar dari mulut beliau itu? Saya akan mengajar dunia. Bayangin itu di kampung yang orang nggak ketahuan itu ya. Orang lain saat itu masih makan nasi sama gaplek. Keturunan Kiai ini saat itu sudah ngomong, saya akan mengajar dunia dari tempat saya ini. Jadi bukan ngajar Indonesia, terlalu tidak idealisasi dunia yang diajar. Gitu. Luar biasa. Jadi satu titik. Jadi di sana itu ada satu titik itu. Ronggo Warsito juga keluar dari situ. Sama. Ronggo Warsito, Host Cokro Aminoto, Paku Buwono dan seterusnya itu sama satu type ya. Satu kultural, dia punya idealisasi dan punya ideologi. Nah, kan kalau kita lihat di praktek-praktek manajemen ini Pak Dedi nanti yang bisa memperluas ya. Ada bukti yang sangat banyak sekali bahwa yang membatasi langkah orang itu kan bukan capability-nya, bukan kompetensinya, tetapi visinya kan. Orang hebat, visinya nggak ada, jadi pekerja. Betul. Bagi-bagi duit, gitu.
Ya kan, makanya Einstein itu kan dari awal, menurut mungkin ini pengalaman dia yang luar biasa, imajinasi itu lebih penting daripada knowledge. Nah, orang-orang kita hari ini tidak diajari idealisasi kayak Soekarno gitu. Nanti Indonesia merdeka, nanti Indonesia itu adalah tempat surga bagi keragaman, bersatu dan seterusnya. Tapi semuanya bekerja sebagai praktek. Sekolah sendiri untuk skill, tapi bukan untuk idealisasi. Nah, visi ini sangat penting lah. Soekarno punya visi yang sangat besar sekali, dan itu dia bawa kemana-mana, ke ITB, kemana-mana ya. Intinya visi itu melekat di tentang masa depan. Nah, kalau pemuda-pemuda tidak punya visi, ini alamat kiamat nih. Itu. Kalau vision is terkait dengan karakter. Nggak ada orang yang berkarakter unggul tuh yang tidak punya visi. Kalau orang berkarakter unggul, kalau ada orang yang tidak punya visi tapi hebat, itu kata tahu, itu cirinya dengan yang miskin jadi pencuri, yang kaya jadi rakus dengan kekuasaannya. Gitu. Karena nggak punya karakter, gitu, nggak punya idealisasi masa depan yang itu. Ya, ini kan bahaya. Yang miskin jadi pencuri dengan keganasannya, sementara yang kaya malah rakus dengan kekuasaannya. Ya, mudah-mudahan negara kita nggak sampai ke sana lah. Meskipun tanda-tandanya ada gitu di depan mata itu. Kenapa? Tidak ada ideologi dan tidak punya idealisasi masa depan itu seperti apa. Nah, yang ketiga dan ini yang terakhir, Pak. Saya kira yang ketiga ini sangat penting dan Soekarno bisa membuktikan ini. Dia punya strategi. Kan ideologi sama idealisasi saja mati di depan realita. Dan nggak ada realita yang berubah karena ideologi dan karena idealisasi tanpa ada strategi. Nah, saya memasukkan strategi di sini termasuk ilmu pengetahuan. Soekarno bisa membuktikan bahwa untuk saat itu orang Blitar, Surabaya bawa koper ke Bandung naik kereta supaya bisa nyari kos-kosan, mungkin masak sendiri ya, sampai insinyur, itu prestasi yang luar biasa. Dan di literatur itu memang orang tuanya sangat mendisiplinkan budaya baca di rumah itu. Jadi rumah itu punya standar bahwa prestasi akademik itu menjadi salah satu kesuksesan lah. Nah, ini Pak Kus sudah bisa membuktikan itu. Prestasi akademik. Jadi minimal ada learning di situ, bukti landmark of learning ya di keluarga itu. Jadi sampai sarjana itu kan sudah bisa membuktikan. Jadi Soekarno membekali dirinya dengan ilmu yang sangat bagus di kampus yang sangat bagus ITB ya. Dan yang kedua, nah ini juga nggak bisa kita mengelaknya, pro atau kontra kita sama Soekarno, yang terakhir ini nggak bisa kita mengelaknya. Apa itu? Networking. Semua bangsa di dunia itu menganak emaskan Soekarno yang didatangi itu. Uzbekistan, oh Anda pahlawan Soekarno. Kenapa? Anda menemukan makam orang yang kami cari di bertahun-tahun katanya, Imam Bukhara itu. Kok bisa? Orang sana itu gak ngeh kalau Bukhara itu orang yang paling canggih dalam keilmuan Islam misalnya gitu kan. Soekarno datang cari itu makamnya katanya. Dianggaplah pahlawan. Di Mesir ada, di Arab Saudi ada, di Rusia ada, di Korea Utara ada. Ya kan Korea Utara tuker-tukeran bunga sama Bu Mega itu. Bapak kamu dulu senangnya bunga ini gitu. Itu kan ada touch yang luar biasa Pak Karno itu. Di semua negara yang dia hubung dengan India dan seterusnya itu menganak emaskan Soekarno itu hebat gitu. Artinya apa? Bukan sekedar realitanya, tapi bagaimana beliau mengemas komunikasi itu canggih gitu. Dan yang ketiga, di dalam negeri, semua organisasi dalam negeri itu Soekarno Ismai anak emas. Muhammadiyah, Soekarno Muhammadiyah banget katanya. Ya betul. Muhammadiyah sejak SMP Soekarno udah Muhammadiyah gitu. Tidak ketinggalan NU gitu. Soekarno itu adalah teman baiknya Wahab Hasbullah, pendiri NU. Itu Puan Maharani ngomong kemarin itu. Bahkan dikasih gelar Raja yang Agung katanya kan. Luar biasa. Saya ketemu salah satu tokoh Cimandi di Cimandi itu. Bangganya luar biasa. Pencak ini, obat ini dulu yang nyoba pertama kali adalah Soekarno. Jadi Soekarno menjadi orang top di sana. Ya, mungkin di PKI sama, mungkin di kelompok-kelompok lain sama. Artinya apa? Saya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Mas Yudi Latif sebagai penulis buku Pancasila. Berbicara Soekarno, satu kesimpulannya, perajut persatuan.
Jadi dia bisa masuk ke semua hal ini, dan ini sinkron dengan hasil-hasil riset internasional. Salah satu ciri orang yang gifted, yang spektakuler itu salah satunya itu dia punya kepribadian sosial yang demokratik. Jadi dia bisa menerima banyak orang seperti lautan, dia juga diterima oleh banyak orang. Nah, evidence ini juga kita dapatkan dari Gus Dur. Gus Dur itu kan pernah ditanya sama orang, jawabannya juga ya suka-suka dia gitu. Mungkin Soekarno pun sama kalau ditanya, Gus, kan semua orang yang datang ke Gus Dur itu kan bawa kepentingan, mulai dari cerai sama istrinya, ditolak jadi anggota DPR, ditolak di mana-mana, semuanya kok Gus Dur layani. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau mereka bohongi Gus Dur aja, gimana itu? Ya emang gue pikirin dia bohongi saya, katanya kan. Caranya cuma mudah, semudah itu. Memang gue pikirin dia bohongin saya. Dia membohongi saya itu urusannya sama yang di langit. Yang penting saya membantu dia. Jadi duit dari pejabat A dimasukin lagi ke orang yang minta-minta ke dia. Itu kan gitu. Sehingga nggak ambil pusing hidupnya. Itu demokratis. Nah, itulah 3 poin yang menurut saya bisa dijadikan oleh pemantik diskusi di siang ini. Satu, ideologi yang luar biasa yang lahir dari keluarga. Yang kedua, idealisasi dari mentor, dari guru, dari orang-orang di luar keluarga. Yang kedua, strategi dari hasil pengembangan diri. Nah, sebagai penutup Pak, apa yang penting untuk ditransformasikan secara kepentingan nasional? Kan itu yang pentingnya ini kan? Ya. Sama dengan apa yang disampaikan Pak Gus tadi. Menurut saya secara nasional kita ini punya pekerjaan, bukan kita sebenarnya. Mestinya yang hadir di sini Pak Ma'ruf atau Pak Yusuf Kala Pak di sini sama kita ini kan. Tapi karena beliau gak punya waktu, ya udah kita wakilin aja mikirnya ini Pak ya. Kita wakilin saja. Nanti Pak Gus sudah sampaikan. Apa itu? Yang pertama, menginternalisasikan nilai-nilai yang sudah kita sepakati dari ideologi ini ke dalam sebuah organisasi melalui sistem dan program. Jadi kata kuncinya sistem, bahasa Pak Kusnya tadi ekosistem dan program. Lalu lembaga mana yang paling berat? Menurut saya ini, satu keluarga, karena itu kan Soekarno di keluarga. Yang kedua sekolah. Yang ketiga industri. Karena industri mendapatkan duit dari rakyat, dia pun harus nolong rakyat ini kan. Ya, korporasi lah Pak ya. Iya, korporasi. Yang ketiga birokrasi pemerintah, karena birokrasi adalah pesuruhnya rakyat. Dia harus mau disuruh oleh rakyat karena rakyat butuh ini. Tapi memang butuh sistem, gitu. Nggak bisa diiklankan ayat itu, tidak bisa diiklankan value itu. Misalnya bersih tanpa korupsi. Kalau cuma ditulis toh diinaugurasi toh ya nggak bisa gitu. Gitu. Seandainya value itu cukup disampaikan, maka saya pikir Tuhan tidak perlu mengutus nabi yang harus perang dengan risiko mati gitu. Apa? Kan tunggu ditulis saja. Quran ayat ini berbicara ini. Injil ayat ini kan mestinya cuma gitu aja kan, yang nggak mati kan begitu kan. Tetapi karena di dunia itu ada dinamika dan Tuhan ingin menghormati manusia supaya berkreasi, maka diturunkanlah nabi. Dan sudah ditunjukkan dalam kitab-kitab suci, tidak semua nabi sampai saya itu hasilnya the best. Ada yang KO di tengah jalan, ada yang best, ada yang ini, ada semuanya itu kami sampaikan supaya you manusia bisa mengambil pelajaran. Saya sering ngomong bagus ke kelompok-kelompok Islam di saya kan sering saya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang ketika ingin dijalankan di bumi kecuali butuh sains, saya bilang. Ilmu. Misalnya gini, khotib, takwalah masyarakat ini. Untuk takwa itu bagi-bagi berasnya kan butuh ilmu sosiologi, Pak Gus. Iya. Butuh manajemen keuangan. Itulah yang kita sebut mungkin Pak Gus tadi ekosistem. Perencanaan. Kalau di korporasi kan relatif simpel. Dirumuskan formulasi perilakunya, kemudian disampaikan, kemudian diaudit, dilaporkan, dievaluasi, maka butuh program. Intinya tidak bisa disampaikan begitu saja. Meskipun hari ini kita bisanya cuma itu, dan itu penting sekali untuk merajut community of integrity tadi. Ya, tapi untuk negara tidak bisa, harus membuat sistem dan program.
bagaimana nilai-nilai yang telah dijalankan oleh tokoh kita itu menjadi sebuah performa pribadi dan budaya korporasi, kira-kira gitu. Tidak sebatas klaim lalu saling ngasih rapot. Kelompok saya salah, kelompok saya yang benar. Ini rusak ini bangsa ini. Karena kalau ngasih klaim dan sambil rapot. Oke. Itu yang untuk transformasi nasional lah ya. Jadi yang terakhir mungkin untuk refleksi pribadi kita masing-masing, menurut saya saat ini kita menghadapi COVID dan pasti kalau kita bicara dengan logika nalar kita itu ada sulit, tetapi itu harus kita temukan jawabannya di dalam diri kita dengan ideologi yang kita anut gitu. Jadi mari kita gunakan ideologi kita menjadi performa. Misalnya kita menganut ideologi Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita nggak kreatif, itu namanya ideologi yang belum menjadi performa kan. Kan Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan ini karena aku yakin Tuhanku itu maha kasih dan sayang. Artinya apa? Kalau otak saya bekerja sana sini, dia akan ngasih ide. Kan begitu. Harusnya menjadi performa. Jangan semata-mata menjadi klaim. Itu juga untuk saya ini kan. Kadang-kadang ngingetin, oh iya ya harus jadi performa. Nah, jangan sampai cuma jadi kebenaran yang kita yakini doang, tapi nggak mengubah performa kita. Syukur-syukur bisa menjadi corporate culture tadi. Yang kedua ada idealisasi mengenai harapan masa depan lah ya. Jadi benar kata Pak Agus, kita memang tidak bisa mengubah Indonesia melalui langsung dari forum ini, tapi ini kita mewujudkan harapan positif kan Pak Agus ya. Jadi ada ungkapan tuh gini, kalau orang nggak makan nasi itu atau nggak makan itu bisa hidup 21 sampai 40 hari. Itu pengalaman. Yang terlatih bisa 40, tapi yang orang biasa 20. Kecuali orang yang kayak saya gini itu 3 hari udah KO gitu. Tapi tidak minum, orang bisa kuat lebih kecil lagi 7 sampai 15 hari atau apa itu. Jadi tidak minum itu KO dia secara sunatullah. Nah yang ketiga tidak nafas, itu paling maksimum itu 20 menit. Itu pernah terjadi di perenang Skotlandia atau apa. Jadi dia bisa menyelam tanpa itu 20 menit. Kalau untuk orang biasa ya 2 menit, 10 menit KO katanya. Nah tetapi ada yang menarik, tanpa harapan orang langsung mati, tidak usah nunggu bermenit-menit gitu. So hope is sangat penting, sehingga orang yang tidak punya harapan itu dihukum di dunia sama di akhirat. Di dunia dia lemah, di akhirat dia langsung ditanya malaikat, memang bumi Allah kecil apa gitu, nggak punya harapan segala gitu ya. Itu yang terakhir adalah strategi. Jadi sharing ini mudah-mudahan bisa memperkaya strategi kita, bagaimana mengubah ideologi nilai tadi menjadi performa di tingkat kita, dan syukur-syukur performa di lembaga-lembaga yang kita anggap penting tadi, keluarga, korporasi, lembaga pendidikan, dan birokrasi. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan Pak Gus nih ke Pak Yusuf Kalla atau Pak Ma'ruf Amin atau Pak Jokowi sekalian. Oke, silakan untuk penutup Pak Bey. Iya, ada salah satu karakter Soekarno yang perlu kita jalankan. Dan ini menjadi karakter orang berbakat di riset-riset itu, sensitivity terhadap panggilan sosial. Nah, ini bisa kita jalankan, termasuk apa yang dilakukan Pak Agus dengan SKB, dan kita semua bisa bergabung di sini. Itu kan bagian penting dari kontribusi sosial. Jadi kalau istilahnya jangan sampai mengikuti filsafat kambing, kata apa itu kambing? Cuman makan, bikin anak, setelah itu disembelih katanya kan. Itu masih. Jadi ada hal yang bisa kita lakukan untuk sosial kita sebagai kontribusi kita, dan ini tidak saja membuat kita winning di dunia dan akhirat, tetapi bisa men-stretching kapasiti kita. Mungkin Soekarno itu keluar semua kehebatannya karena dia punya sensitivity terhadap panggilan sosial. Ada orang yang tetangganya didolimi kucingnya, dia berontak, nggak bisa itu, kira-kira begitu. Kan orang itu hebat karena banyak problem solving. Nah, bisa jadi kalau kita membatasi hanya untuk hidup kita saja, itu kemampuan kita delik, bahasa Jawanya apa Bu Sri Widodo, mengkeret lah, tidak terstretching, tidak terlatih untuk keluar. Nah ini kita bisa belajar
Ya introvert itu di kepribadian, tapi skill kita itu sebenarnya nggak kok meledak kayak Soekarno karena kita terhadap tuntutan sosial itu kita diam. Nah, SKB menurut saya sebagai bagian penting dari kita bisa berkontribusi melalui ini. Terima kasih Pak Gus. Oke, terima kasih Bapak dan sekalian, terutama Pak Ubaidillah yang sudah memberikan pemantiknya yang luar biasa sehingga terselenggara dengan baik, dan saya yakin materi-materi yang akan datang juga akan menyentuh hal yang terkait dengan karakter para pendiri bangsa, tokoh negara ya, siapapun yang kita cari kebenarannya, cari yang positif, kita coba implementasikan, kita renungkan, kita analisa. Dengan menganalisa karakter itu sudah kita belajar untuk diri kita sendiri sebetulnya. Karena berkali-kali seperti kita ngomong baik, pasti akan mindset kita menjadi baik. Itulah mudah-mudahan kita menjadi insan yang terus ingin belajar, karena tadi sepakat bahwa kita negara ini jangan dipimpin oleh hanya pemuda karena umurnya, tapi muda karena kesadarannya. Jadi SKB ini sebetulnya sebuah entitas untuk teman-teman yang sadar akan kebaikan, sadar akan perubahan menjadi karakter baik, dan untuk negara ini memerlukan orang-orang yang berkarakter baik. Semuanya proses, insya Allah kalau niat kata baik, Allah SWT akan meridhoi dan mengizinkan perbuatan kita ini. Amin. Terima kasih. Amin. Semoga kita disehatkan dan diberikan jalan keluar untuk negara ini, bagaimana kita terhindar dari malapetaka COVID ini, dan segera COVID ini hilang dari negara Indonesia, dan negara Indonesia tumbuh kembali menjadi negara makmur, sukses, dan tentram untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.